Perkenalkan kami nama Kholili serta BPG UIN Malik Ibrahim Malang batch 3. Kami akan menyampaikan video praktek pembelajaran UKIN pada hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2003. Silahkan menyaksikan dan mohon bimbingan juga koreksi untuk Bapak atau Ibu penguji. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, masya Allah, Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru ingin mengabsen kalian. Apakah semuanya masuk ya? Alhamdulillah hadir semua. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan baik sehingga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita baca doa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Bersiap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Pancasila satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, mari kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, yaitu bab ketentuan sholat Jumat. Tentu kalian sholat Jumat ya, yang laki-laki ya. Sebelum kita mengulas lebih jauh tentang sholat Jumat, Pak Guru akan menyampaikan tujuan dari belajar kita. Bahwa tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah kalian dapat mendeskripsikan ketentuan sholat Jumat dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati video dan gambar nanti kalian dapat memahami keutamaan waktu sholat Jumat dengan benar. Yang ketiga,
kalian dapat mengomunikasikan, merancang tata cara sholat Jumat dengan benar. Yang keempat, kalian dapat menjelaskan hikmah menjalankan sholat Jumat dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, kalian dapat mengomunikasikan materi sholat Jumat sehingga dapat mendemonstrasikan tata cara sholat Jumat. Itu adalah tujuan belajar kita pada pagi hari ini. Anak-anak, kita akan mengamati video. Nanti dari hasil amatan video tersebut kita gali, kita temukan hal-hal yang terkait dengan sholat Jumat. Nanti video ini kalian amati dengan seksama, kalian temukan apa saja yang berkaitan dengan sholat Jumat. Silakan berjumpa lagi dengan Lutfi dalam mata pelajaran fikih kelas 4 semester 2. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berharap kalian di rumah tetap melaksanakan apa yang sudah dibiasakan ketika di sekolah, dan juga tetap semangat belajar, tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran hari ini akan kita bahas tentang sholat Jumat. Baiklah anak-anak semuanya, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian sholat Jumat. Apa sholat Jumat itu? Sholat Jumat adalah aktivitas ibadah sholat wajib yang dilaksanakan secara berjemaah bagi lelaki muslim setiap hari Jumat yang menggantikan sholat zuhur. Di sini ada beberapa catatan. Sholat Jumat ada 2 rakaat. Nah, 2 rakaat saja dilakukan secara berjamaah dan di masjid, dan juga didahului 2 khutbah. Nah, sholat Jumat ini sebagai pengganti dari sholat zuhur. Jadi kalau begitu, sholat Jumat ini hanya dilaksanakan 1 kali dalam 1 minggu, dan pelaksanaannya hanya 2 rakaat. Dilaksanakan secara berjamaah, dilakukan di masjid, hanya bagi laki-laki, tidak bagi perempuan. Itu adalah pengertian dari sholat Jumat. Selanjutnya, hukum dan dasar hukum sholat Jumat. Bagaimana hukumnya sholat Jumat? Hukum sholat Jumat adalah wajib bagi laki-laki muslim, hanya bagi laki-laki. Bagi perempuan tidak ya. Perempuan tetap sholat zuhur di rumah. Sedangkan dasar hukum kewajiban sholat Jumat ada dalam Al-Quran, Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah dasar hukum kewajiban sholat Jumat. Selanjutnya, tentang waktu sholat Jumat. Kapan waktu sholat Jumat? Nah, karena sholat Jumat jadi pasti dilakukan pada hari Jumat. Dalam 1 minggu hanya ada 1 kali pelaksanaannya, yaitu pada hari Jumat. Waktunya sama dengan waktu sholat zuhur. Nah, kapan waktunya? Ketika matahari mulai tergelincir menuju arah tenggelamnya sampai ketika bayang-bayang seukuran bundanya. Tetapi kebiasaan kita di Indonesia pada umumnya, sholat Jumat itu biasanya dilaksanakan di awal waktu zuhur. Tetapi misalnya sholat Jumat tidak di awal waktu zuhur, misalnya jam 1 atau jam 1:30 boleh-boleh saja.
Jadi waktunya sama dengan waktu sholat duhur, ya, dari tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang seukuran sampai masuk waktu asar. Jadi lebih baik memang diawalkan karena sholat itu lebih baik dilaksanakan di awal waktu. Nah, ini yang sudah kita lakukan setiap sholat Jumat, ya. Yang selanjutnya adalah tentang rukun sholat Jumat. Rukun sholat Jumat ini hanya ada 2. Yang pertama 2 khutbah dan duduk di antaranya. 2 khutbah ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Ada 2 khutbah, di antara khutbah seorang khatib duduk istirahat kemudian membaca khutbah lagi. Yang kedua apa? Yang kedua sholat Jumat 2 rakaat berjamaah. Nah, sholat Jumatnya bagaimana kalau sendirian? Tidak sah, karena rukun sholat Jumat itu harus dilaksanakan secara berjamaah, ya. Nanti berjamaahnya berapa jumlahnya nanti akan ada dalam syarat sah sholat Jumat. Jadi untuk rukun sholat Jumat ada 2. Yang pertama 2 khutbah dan duduk diantaranya. Yang kedua sholat Jumat 2 rakaat secara berjamaah. Selanjutnya tentang syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama, siapa sih yang wajib melaksanakan sholat Jumat? Yang pertama beragama Islam, pasti ya, orang Muslim. Yang kedua laki-laki, jadi perempuan tidak wajib. Yang ketiga baligh atau dewasa, sudah baligh. Bagaimana kalau anak-anak? Boleh-boleh saja sebagai pembiasaan pelatihan agar ketika sudah baligh dia sudah terbiasa melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya mereka bukan budak perbudakan ini pada masa dulu, tapi untuk saat ini sudah tidak ada, ya. Yang selanjutnya berakal sehat, tidak gila, tidak stres, tapi akalnya sehat, waras. Selanjutnya bermukim di daerah tersebut atau penduduk setempat, bukan orang yang berpergian. Misalnya kalian orang Sukosari, jadi sholat Jumatnya di Sukosari, itu bukan orang berpergian wajib. Bagaimana orang yang berpergian, misalnya pergi ke Surabaya, apakah wajib sholat Jumat? Tidak wajib. Boleh tetap melaksanakan sholat Jumat di jalan, atau boleh juga sholat duhur sebagai pengganti sholat Jumat, karena orang yang berpergian itu mendapatkan rukhsah atau tunjangan untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi syarat wajibnya itu wajib bagi orang yang bermukim, yang bertempat tinggal di suatu tempat tersebut, ya, tidak berpindah-pindah di situ tempatnya. Selanjutnya adalah tentang syarat sah sholat Jumat. Apa saja? Yang pertama, sholat Jumat dan 2 khutbah dilaksanakan pada waktu zuhur. Jadi sholat Jumatnya dan 2 khutbahnya pada waktu zuhur, bukan waktu asar atau sebelum zuhur, harus ada pada waktu zuhur. Yang kedua, dilakukan di area pemukiman warga. Jadi masjidnya itu ada di daerah warga. Nah, seperti di tempat karya pasti ada masjidnya, harus dilakukan di situ. Dilakukan secara berjamaah minimal 40 orang jamaah. Jadi jamaahnya harus terdiri paling sedikit 40 orang jamaah yang memenuhi syarat wajib sholat Jumat. Bagaimana misalnya ada 40 orang tapi 30 orang ini sudah dewasa, sedangkan 10 orang anak-anak, bagaimana sah sholat Jumatnya? Nah, ini permasalahannya. Jadi 40 orang itu harus sudah memenuhi syarat wajib sholat Jumat, harus sudah baligh semua, tidak boleh terdiri dari anak-anak. Jadi kalau misalnya ada anak-anaknya harus lebih dari 40 orang yang sudah dewasa, ya. Jadi dilakukan secara berjamaah paling sedikit 40 orang. Nah, selanjutnya tidak bersamaan dengan sholat Jumat lain di satu daerah. Misalnya di satu daerah penduduknya memang sudah cukup satu masjid, tapi ada bangunnya beberapa masjid. Nah, ini tidak boleh bersamaan gitu. Nah,
Yang terakhir, didahului dengan 2 khutbah. Bagaimana seandainya sholat Jumat di satu tempat tidak ada khutbahnya, langsung sholat Jumat 2 rakaat? Ini tidak sah karena syarat sah sholat Jumat didahului dengan 2 khutbah. Nah, apa sunnah sebelum sholat Jumat ini? Sunnah-sunnah sebagai laki-laki muslim yang akan melaksanakan sholat Jumat ada beberapa di sini. Apa saja? Yang pertama, mandi. Jadi yang namanya mandi harus membasuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bukan mandi biasa. Kalau mandi biasa kan tanpa keramas boleh, tapi ini adalah mandi sunnah karena akan melaksanakan sholat Jumat. Jadi semuanya keramas, istilahnya kalau kita itu keramas, semuanya sebadan, rambut harus basah. Yang kedua, apalagi menyikat gigi, memotong kuku, menggunting kumis, ya. Nah, sikat gigi, kuku dipotong, kumis juga dicukur biar ganteng. Terus selanjutnya memakai pakaian terbaik. Jadi pilih pakaian yang mana yang terbaik, tidak harus baru ya, tapi diutamakan yang berwarna putih. Ini lebih utama. Jadi pilih pakaian. Bagaimana seandainya tidak ada yang warna putih, pakai pakaian yang terbaik. Jangan baju lain dipakai juga untuk sholat Jumatan. Dibedakan pakaian waktu main yang mana, waktu di rumah yang mana, waktu sholat yang mana, sehingga kita menghadap Allah dengan pakaian yang terbaik yang kita punya. Tuh. Selanjutnya, memakai wangi-wangian, memakai parfum, tapi jangan banyak-banyak. Jangan sampai istilahnya kalau orang situ jangan sampai seperti itu. Sekedarnya, kalau terlalu wangi bisa mengganggu orang lain yang ada di samping kita. Bahkan orang yang memakai minyak wangi yang terlalu wangi itu akan menimbulkan rasa mual ya. Nah, jadi kita itu memakai wangi-wangian seperlunya saja. Selanjutnya, bersegera datang ke masjid. Tidak berlama-lama, masih jam sekian, masih jam ini, masih laya-laya di rumah, jangan. Jadi misalnya jam 11 sudah siap-siap ke masjid, sudah jam setengah 12 sudah masuk ya. Kalau sekarang mungkin ya, kalau sekarang jam 12 sudah masuk waktu zuhur, jadinya bisa sudah jam 11 sudah segera ke masjid. Nah, ketika di masjid walaupun sholatnya belum dimulai, sudah belum dimulai, bisa zikir, bisa ngaji, bisa berdoa, iktikaf dan semuanya. Jadi sunnahnya kita bersegera datang ke masjid, bukan datang terakhir pulang duluan. Seperti itu yang bagusnya, tapi datang lebih awal, pulang lebih akhir. Jadi kita lebih banyak di masjid, lebih banyak beribadah kepada Allah. Selanjutnya, sholat sunnah tahiyatul masjid. Ketika sampai di masjid, kita disunnahkan juga untuk sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Sholat sunnah untuk menghormati masjid. Kemudian ketika di masjid membaca Al-Quran, memperbanyak zikir dan doa, karena hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Ya, Sayyidul Ayyam, di mana hari Jumat itu adalah termasuk hari yang mana doa-doa kita diijabahi oleh Allah. Terus selanjutnya memperbanyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Di samping membaca Al-Quran, zikir, doa, kita juga membaca sholawat atas kekasih Allah Nabi kita Muhammad SAW agar kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Nah, itu saja mungkin ya pembelajaran kali ini pada materi sholat Jumat. Terima kasih untuk kalian yang masih tetap semangat belajar di rumah, bersama ayah bunda, abah, umi, mama, papa, tetap semangat. Dan akhirnya dari guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana setelah mengamati video barusan? Apa yang kalian temukan, apa yang kalian amati dari video barusan? Yang pertama adalah
tentang syarat wajib sholat Jumat. Yang kedua, syarat. Sholat Jumat. Yang ketiga, rukun. Sholat Jumat. Yang selanjutnya adalah sunnah ya, yang dilakukan pada waktu hari Jumat. Maka ketika hari Jumat itu orang Islam yang laki-laki merdeka itu berkewajiban melaksanakan sholat Jumat. Seperti yang video yang kita saksikan barusan. Anak-anak, dari apa yang telah kita amati dari video, bahwasanya kita akan memperdalam dengan mengerjakan lembar tugas ya. Akan mengerjakan lembar tugas. Lembar tugas yang kita bagikan itu sama yang kita tampilkan di proyektor ini ya. Ini sama, kalian kerjakan dengan berkelompok, yang mana kelompoknya sudah kita tentukan. Mari kita membentuk kelompok yang sudah ditentukan oleh Pak Guru pada pertemuan kemarin. Kelompok 1 menghadap yang depan, menghadap ke belakang ya. Yang jam, KBD, LKPD untuk mempertajam temuan-temuan kita, materi kita tentang sholat Jumat, yaitu tentang wajib.
Sudah semua ya? Kalau sudah semua, masing-masing dari kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan tugas yang sudah dikerjakan. Kelompok pertama, siapa yang mewakili? Zahra. Yuk, silakan Mbak Zahra. Baca yang keras. Syarat sah sholat Jumat. 1. Dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya baik perkotaan maupun di desa. 2. Dilaksanakan secara berjamaah. 3. Dilaksanakan pada waktu zuhur. 4. Sholat Jumat dilaksanakan dengan didahului 2 rakaat. Gimana? Betul ya? Ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Presentasinya sangat bagus. Kelompok 3, kelompok 3. Kelompok 3. Pengertian sholat dulu. 1. Sholat Jumat adalah aktivitas sholat wajib yang dilakukan secara berjamaah bagi laki-laki muslim setiap hari Jumat yang menggantikan sholat duhur. Sudah? Ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 2. Sholat wajib sholat Jumat. 1. Beragama Islam. 2. Baik. 3. Penduduk setempat. 4. Merdeka bukan budak. Iya. Anak-anak, kita sudah mengerjakan RKPD. Tentu kita sudah banyak materi atau pengetahuan ilmu tentang sholat Jumat, yaitu syarat wajib, syarat sah, rukun, dan kesunahan-kesunahan yang dilakukan di sholat Jumat. Mari kita kembali ke posisi semula, menghadap ke depan lagi. Anak-anak yang berbahagia, kita terus semangat ya. Sebelum kita akhiri pada pelajaran hari ini, Pak Guru ingin mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari mulai dari awal tadi, bahwasanya sholat Jumat itu adalah sebagai pengganti dari sholat zuhur bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan tetap melaksanakan sholat zuhur. Kita sudah mengetahui syarat wajib siapa saja yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Di antaranya adalah orang yang beragama Islam, baligh itu berakal, tidak gila. Yang ketiga adalah bermukim ya, atau penduduk setempat. Kita juga mengetahui tentang syarat sah. Syarat sah siapa saja yang dianggap sah melaksanakan sholat. Dan juga kita telah mempelajari tentang rukun sholat Jumat, yaitu melaksanakan atau didahului dengan 2 khutbah, yang mana di antara 2 khutbah ini diselami dengan duduk di antara 2 khutbah. Yang
Rukun yang kedua adalah berjamaah. Jamaah, jumlah jamaahnya harus mencapai 40 orang. Ya. Anak-anak yang berbahagia, itu adalah materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang minggu depan, kita akan mempelajari tentang tata cara sholat. Itu yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan berbarokah. Amin Allahumma amin. Sebelum kita akhiri, masih ingat apa yang kita pelajari? Ya, apalagi? Rukun sholat, syarat sah sholat, ya, terus kesunahan sholat. Dan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berbarokah. Sebelum kita akhiri pada pelajaran pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Persiapan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salam buat Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.